Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Mariska Pramesti. Saya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelas 11. 1. Kemukakan 3 pengertian hukum dari ahli hukum yang kalian ketahui. Kemudian jelaskan letak perbedaan dan persamaannya. Immanuel Kant. Hukum adalah syarat keseluruhan di mana seorang yang bebas berkehendak dari orang yang lainnya. 2. S.A. Amin. Hukum adalah suatu peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Norma dan sanksi dengan tujuan ketertiban pergaulan manusia di masyarakat. 3. Aristoteles. Hukum adalah suatu kumpulan peraturan yang bukan hanya untuk masyarakat tetapi hakim. Persamaannya ialah hukum adalah suatu syarat atau peraturan yang harus dipatuhi guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Perbedaan Immanuel Kant di mana lebih fokus pada hukum bebas. S.A. Amin. Hukum lebih ke pedoman dalam norma dan harus menuruti sanksi yang ada. Aristoteles tidak hanya ingin masyarakat saja yang terkait dalam hukum, tetapi juga hakim yang memberikan hukuman kepada orang yang bersalah. 2. Jelaskan pengertian tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah sebuah bentuk dari hukum di mana dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia, atau dengan kaitannya adalah sebuah bentuk dari penataan. 3. Jelaskan klarifikasi hukum berdasarkan keputusan ilmu hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap meningkat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 4. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan. Kompetensi absolut yaitu yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Kompetensi relatif yaitu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. 5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Peradilan umum memiliki lembaga yaitu Peradilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perangkat usaha negara dan Peradilan Tertinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Militer memiliki perangkat negara yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Utama, Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Agama memiliki perangkat lembaga yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi. Mahkamah Konstitusi memiliki perangkat lembaga yaitu Sekretarian Jenderal Kepanitiaan. Nomor 6. Mengapa kita meski harus mematuhi hukum? Jelaskan. Karena kita hidup di negara hukum dan hukum dibentuk agar semua masyarakat mematuhi. Tanpa adanya hukum negara, kita akan berantakan. 7. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan negara. Lingkungan keluarga harus mematuhi perintah kedua orang tua. Lingkungan sekolah harus mengikuti tata tertib sekolah.
lingkungan masyarakat, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Lingkungan negara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Coba lakukan identifikasi mengenai organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Nama organisasi internasional OKI. Peran Indonesianya, Indonesia menjadi ketua Komite of Six. Nama organisasi internasional OPEC. Peran Indonesianya mempunyai peranan penting sebagai penyimbang kepentingan OPEC. Ketiga, APEC. Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC pada tahun 2013. Keempat, SWPD. Indonesia sebagai negara yang meninjau pada Indonesia sejak tahun 2011. Kelima, NAASP. Indonesia memprakarsai dan menjadi tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Mariska Pramesti. Saya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang bab 3, tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap kemajuan NKRI. Yang pertama, pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Bagian kedua, pengaruh negatif bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runadi, kelas 12 IPS 6. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi kelas 12 bab 1. Jelaskan apa hak dan kewajiban sila kedua berdasarkan nilai praktis. 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar kemanusiaan, nilai instrumental. Pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praktis. A. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, kewajiban untuk memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan, kewajiban dalam memberikan kemudahan penghidupan bagi orang lain. 2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang pelanggar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelanggar. 3. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu 1. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bunyi pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Hak asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat sebagai kodrat setiap manusia sejak lahir, yang tak bisa diganggu gugat karena hak ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. B. Kewajiban asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati asasi manusia lain. C. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. D. Kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara. 5. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep tersebut. Persamanya adalah bahwa hak dan kewajiban asasi serta hak dan kewajiban sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat untuk utuh pada manusia. Meski demikian, keempat konsep tersebut memiliki perbedaan signifikan. Hak dan kewajiban asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh suatu kewarganegaraan. Sementara hak dan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. 6. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan pemerintah dan penyelesaian persoalan pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? 1. Pemerintahan harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Pembuatan dan pemberian sanksi yang tegas dan logis bagi warga negara yang mengingkari kewajiban dan melanggar HAM. 3. Melindungi dan membantu orang atau pihak yang tidak menjalankan hak sebagaimananya mestinya. Cukup sekian dari saya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rahman dari kelas 12 IPS 6. Saya akan membacakan tugas bab 1 dan 2 PPKN. Bab 1 halaman 71. Pendapat atau pertanyaan yang berkaitan dengan wacana. 1. Internet akan membawa dampak positif atau negatif bagi manusia. 2. Internet akan membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia di dunia termasuk Indonesia. Dan berikutnya tugas halaman 74. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik untuk menganggurkan sektor pemerintahan. Diharapkan mampu memperoleh pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Penerapan sistem sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 yang mengagetkan bahwa keuangan daerah harus dikelola tertib pada atau perundang-undangan. Nomor 2. Keuntungan penerapan e-budgeting: menghentikan pemborosan, menghentikan tindakan korupsi sebagai cara transparansi terhadap pemerintahan. Nomor 3. Jawabannya yaitu yang harus baca dengan disebutkan sistem e-budgeting anggaran yang digunakan di kota suatu dapat tertanam dan bersih dari yang namanya korupsi. Yang keempat, jawabannya e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran berbasis web. Dan yang terakhir, jawabannya syarat melakukan pembangunan transportasi Indonesia adalah sebuah negara yang besar penduduknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raks Akbar Laksana dari kelas 12 IPS 6. Saya akan membacakan tugas yang ke-5 dan ke-6. Soal: bagaimana sikap bangsa Indonesia bila HAM tidak dilindungi? Jawaban:
Jika HAM tidak dilindungi, maka akan banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak, misalkan penelantaran anak dan kekerasan pada anak, dan sikap bangsa Indonesia juga akan semena-mena, tidak saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Yang keenam, soal internet bikin kemajuan sekaligus kehancuran negara. Mengapa? Berikan pendapat dan pertanyaan. Pendapat 1. Internet akan membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia. 2. Banyak teknologi dan berkembang dengan adanya internet. 3. Internet akan membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Pertanyaan 1. Hukum apakah yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi kejahatan baru berbasis internet? 5. Apakah internet bisa mengatasi permasalahan sosial ekonomi? Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPS 6, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tugas dari kelas 10, 11, dan 12. Di mana tugas dari kelas 10 ada 4, yaitu yang pertama 5 soal mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua yaitu 5 soal mengenai wawasan Nusantara, yang ketiga yaitu 2 soal mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang ketiga yang terakhir yaitu 5 soal mengenai bela negara. Dan dari kelas 11 yaitu ada 6 tugas yang diberikan, di mana yang pertama yaitu perbedaan antara negara demokrasi dan negara otoriter, yang kedua yaitu klarifikasi atau karakteristik dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya, yang ketiga yaitu cari pengertian hukum menurut para ahli atau pakar hukum, yang keempat yaitu solusi yang dapat diajukan untuk menghadapi kasus pada halaman 86. Yang kelima yaitu organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Yang keenam yaitu terakhir 5 soal mengenai hukum pada halaman 117. Dan yang terakhir yaitu pada kelas 12 ada 7 tugas yang diberikan, yaitu yang pertama yaitu hak dan kewajiban pada sila kedua berdasarkan nilai praktis, yang kedua yaitu 7 soal mengenai faktor ekonomi mempengaruhi angka putusnya sekolah, yang ketiga yaitu 5 soal mengenai halaman 74 dan 5 soal pada halaman 71. Dan yang keempat yaitu bagaimana sikap negara Indonesia bila tidak ada HAM. Yang kelima yaitu negara Indonesia pernah dijabat oleh siapa aja presiden Indonesia yang pernah menjabat di Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. Dan 6 yaitu mengenai video pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Indonesia. Dan yang terakhir 7 yaitu 3 soal mengenai ancaman, ideologi, dan strategi untuk menjaga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq.